Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Abi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, di akhlak dan sirah Nabi, teman-teman dapat masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih surah Al-Ahzab ayat 21 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Wa raddallahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Kana Allahu qawiyyan aziza. Wa anzala allazina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa tahsiruna fariqa. Wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengkaji sampai 20 ayat berkaitan dengan orang-orang munafik, bayangkan surah Ahzab ini 73 ayat. Dari ayat yang kedua sampai ayat 20 bercakap tentang orang-orang munafik. Ayat keempat, 1, 2, 3, 4 sampai 20, 16 ayat konten tentang orang-orang munafik. Bayangkan, dari 3 ayat ya. Baru nanti bercakap orang beriman, orang kafir, kemenangan. Komponen surah aja mengenai begitu susahnya kita harus menghadapi orang munafik. Karena yang pertama, kalau saya gambarkan bahwasanya orang beriman
orang munafik ini semua beriman semua, hanya iman betul, munafik, orang beriman, munafik, Rasulullah, orang kafir. Nanti ada orang pengkhianat, nanti Yahudi mengkhianati. Kita dah hadapi orang kafir di sini. Kita ditutup oleh orang munafik. Yang kita hadapi orang kafir. Tapi sebelum orang kafir ada munafik. Yang mana ini kadang-kadang mengelirukan kita dan memisahkan kita antara kita dan orang kafir. Gambaran dengan apa? Dengan budaya mereka, ucapan mereka, ajakan mereka, perbuatan mereka, gaya hidup mereka. Tengok, itu semua menutupi yang hak. Jadi untuk itu kita perlu jelas dulu siapa yang munafik, siapa yang tak munafik. Karena kau tak, nanti kau akan terikut munafik. Kalau kau hadapi orang, setelah selesai kita habiskan semua, siapakah yang munafik ini, baru hilanglah dari minda kita munafik, baru langsung kita ke Rasulullah. Kita hidup dalam zaman beriman, munafik. Untuk ikut Rasulullah bukan mudah, karena banyaknya munafik di samping antara kita dan Rasul. Ini konsep bagi saya. Kenapa di surah ini sangat banyak bicara munafik? Karena betul la tuti'il kafirina wal munafikina, jangan kau taat orang munafik, orang kafir. Untuk tidak taat orang kafir mudah, karena dia kafir, jelas kafir, takkan taat itu, betul. Tapi tidak taat orang munafik itu bukan mudah, susah. Kenapa? Karena dia beriman, sama dengan kita, sholat sama kita, hidup sama kita, tapi dia munafik. Ya. Contoh paling mudah kita katakan, zaman penjajah di Melayu, kita akan ikut kafir mudah karena dia kafir. Setelah ada penjajah, pening kepada kita. Kenapa? Yang banyak orang munafik yang ikut orang kafir. Orang kafir tak ada, tapi pengaruh kafir ke munafik, munafik menerima kafir secara identiti. Ya. Kita dapat lagi bedakan mana munafik, mana tak munafik. Ini menjadi sunnatullah dalam seluruh masyarakat. Ini sunnatullah dalam masyarakat. Ya. Antara hak dan batil ada tengah-tengah. Al-haramu bainun wal halalu bainun. Haram jelas, halal jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Ada mutasyabihat. Yang tak jelas, betul kan? Muslim jelas, kafir jelas. Antara Muslim kafir ada yang tak jelas. Maka kita kena kenal dulu mereka dengan betul. Maka ayat sampai ayat 20 ini, kenal dengan orang munafik dengan betul. Baru kita tahu mereka munafik, baru kita akan mudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Clear dulu. Sosok Rasul tak nampak kita kalau kita masih banyak orang munafik. Karena orang munafik tokoh-tokoh, ingat ya. Orang munafik hebat, orang munafik tokoh-tokoh. Ubay bin Salul itu orang tokoh orang Madinah. Bukan orang biasa. Sedangkan Rasulullah itu
contoh teladan. Kenapa laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah letak, ya kan? Allah meletak ayat ini setelah Allah bercakap tentang hampir 20 ayat tentang munafik. Bukan letak awal ya. Bukan letak awal. Harusnya ini kan kalau kita kata awal harusnya tak di tengah-tengah. Kenapa? Kan saya katakan di awal, kata Umar bin Khattab, man arafa jahiliyah arafal Islam. Barang siapa mengenal jahiliyah akan mengenal Islam. Artinya hakikat Islam itu dikenal setelah kita dapat membedakan mana yang Islam, mana yang bukan. Ini konsep dalam dalam konsep al-haq dan batil. Kan saya pikir analisa saya, kenapa ayat 4 sampai 20? Ya. Masih malam katanya, Ustaz ulang-ulang memang benar kita ulang-ulang munafik. Kenapa memang? Karena kalau zaman Nabi saja sudah ada orang munafik dalam kriteria Al-Quran yang sekian banyak sebutannya, nah, dengan 300 orang munafik dan terasa waktu perang pada Uhud kan 300 orang munafik. Zaman Nabi dengan segala macam sifat di Quran kan. Kira-kira hari ini ada tak? Atau lebih banyak? Tengok. Kalau zaman Nabi saja 300 munafik yang segala macam detail sifat Allah jelaskan kepada kita. Itu yang akan merusak pemahaman kita terhadap Islam. Tengok. Yang merusak pemahaman terhadap Islam. Yang merusak mengikuti sunnah Rasul. Tengok. Yang yang akan mengganggu ketaatan kepada Allah Rasulnya. Ini begitu hebat. Hari ini jangan-jangan hari ini malah munafik lebih banyak pada orang yang beriman. Zaman Nabi saja masih orang beriman lebih banyak pada munafik. Ya. Karena kan itu perang 1000 orang, perang 300 yang munafik. Hanya bayangkan hanya sepertiga. Ya. Sekarang jangan-jangan yang betul-betul beriman sepertiga, yang munafik. Tengok. Dengan kita mendetek sifat-sifat munafik yang semacam-macam disebutkan, baik gaya hidup, cara berfikir, gaya cara pandang, anggapan, ya, itu ada sampai sekarang. Karena kenapa? Karena sifat manusia akan sama. Sifat manusia akan sama. Sifat beriman akan sama. Sifat munafik akan sama. Sifat kafir akan sama. Sifatnya. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Kenapa Quran menjelaskan itu detail macam itu? Kenapa? Karena kalau engkau masih terpengaruh dengan munafik, maka Rasul tidak akan berguna untuk engkau sebagai contoh. Tengok. Nah tadi engkau akan ikut mana? Rasul, munafik, mana kau ikut? Rasul. Harusnya, kenyataannya harusnya Rasul betul. Karena kenyataannya kau ikut mana? Yang idol hari ini siapa? Munafik. Idol hari masyarakat, idol siapa? Sekarang siapa idol masyarakat? Pelakon, politician, apa lagi? Betul kan? Apa lagi? Pelawak? Siapa idolnya ini? Orang beriman atau orang tak jelas? Tengok. Kata Nabi ini, maksudnya ini
Ini bagi saya. Kalau katakan laqad kana lakum fi rasul, maka bagi kamu fi pada, bukan ala, fi segala sesuatu yang ada pada Rasul, karakternya, kepribadiannya, akhlaknya, cara hidupnya, cara berfikirnya, hukumnya, keputusannya, fi pada, di dalam. Itu harus dapat menjadi uswatun hasanah, contoh teladan, supaya engkau tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang munafik. Ketaatan, kecintaan, apa lagi? Karena apa? Ketertarikan, karena keterpengaruhan. Betul kan? Pengaruh dulu. Habis pengaruh, tertarik dulu. Tertarik, ikut dulu. Baru cinta. Baru taat. Betul? Karena dia jadi uswatun hasanah. Tak mungkin akan jadi uswatun hasanah kalau kau tak cinta. Tak mungkin kau akan cinta kalau kau tak tahu. Betul? Tak mungkin kau akan tahu kalau kau tak memahami konsep sebenarnya apa? Keilmuan. Nampak tak? Bagaimana cara sampai hari ini teman, Nabi itu dibuat buruk terus. Person Nabi itu oleh musuh Islam dibuat harus bukan jadi idol. Walaupun idol yang salah arah. Part of life, bukan whole of life. Part of life. Ini strategi. Kalau Nabi selesai semua. Kenapa? Allah akan wahyu kepada Nabi, pada umat. Kalau dikat Nabi, ini habis semua. Wahyu tak berguna, Tuhan pun habis. Cukup kat sini aja. Ya. Quran, Muhammad, Rasulullah, Tuhan, agama. Ya. Yang paling penting antara empat ini apa? Nabi. Karena Nabi penyampai wahyu, dia contoh teladan, connection dengan Tuhan dan agama. Pertu Nabi dihilangkan pengaruhnya, Nabi dibuat anggapan yang tak sebenarnya, ke semua sistem agama akan hancur. Semua sistem agama akan hancur. Atau digantikan dengan yang lain juga hancur. Ingat ya? Dihilangkan atau digantikan dengan profil yang lain. Dan sekarang terjadi. Kadang-kadang gelak sekarang cerita kau di akhbar media tu. Masalah hari raya, masalah ibadah, masalah puasa, masalah dalam akhbar tu yang nampak si fulan pelakon macam mana, si ini buka puasa. Yang kau nampakkan di akhbar bukan Rasulullah, bukan sahabat, bukan salafus saleh, tapi tengok, nampak tak? Saya nampak. Tentang Nabi tak banyak diberitakan. Tentang sahabat apa lagi? Tentang tabi'in lebih hebat lagi, tak ada lagi ceritanya. Nabi itu Qarni, Sumayali, sahabatku, aku sahabatku, setelah sahabatku, setelah sahabat-sahabat, berarti Nabi, sahabat, tabi'in, 3 generasi salafus saleh. 3 generasi ini tak pernah nampak dalam live dengan kita, betul? Tak nampak.
Padahal ini harus jadi contoh teladan terbaik Rasulullah. Yang ikutnya sahabat Nabi. Tengok. Yang ikut sahabat Nabi, tabi'in. Ikut tabi'in. Dan Nabi telah jamin terbaik. Tak dinampakkan yang jelas. Dinampakkan sosok yang hanya setakat keperluan hidup manusia yang terlalu singkas. Ibadah okey, dia pun tak full kadang-kadang. Apa lagi? Kawin, apa lagi? Perang. Dah. Ini aja. Sosok Nabi yang kita nampak. Ada tak gitu? Bagaimana waktu saya jadi pemimpin, bagaimana Nabi memimpin umat? Tak terpikir. Bagaimana bagaimana Nabi berniaga? Tak terpikir. Bagaimana Nabi berjiran? Tak terpikir. Betul kan? Harusnya kan itu kan menjadi satu kurikulum yang wajib sebelum yang lain. Betul kan? Kan kata Nabi kan hadis, ajarkan anak engkau cinta Nabi engkau. Betul? Ajarkan anak engkau cinta Tuhan, mengenal Tuhan engkau. Tengok, dua kan? Ajar anak engkau mengenal Tuhan engkau, satu. Ajar anak engkau cinta Nabi engkau. Tengok. Ini asas sebelum ilmu lain. Selain ilmu lain. Kau dapat dua ini, ilmu itu akan ikut. Fikah akan ikut, tauhid akan, betul kan? Mengenal Allah, mengenal Nabi. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Baru yang lain akan merujuk kepada dua ini. Sehingga apa yang akan kita lakukan jelas ada contoh. Dunia ini orang mencontoh. Macam Barat. Kita kata Barat. Siapa idol Barat? Peradaban Barat itu kemana contohnya? Greek, Roman, betul. Apa-apa ke Socrates, Plato, betul kan? Setiap kaum wajib ada contoh. Betul kan? Kalau kaum tak punya contoh, kaum yang akan mudah tak tahu model. Tiap kaum ada contoh. Kristian tengok Isa sebagai contoh, betul. Dan sen-sen mereka jadi contoh semua. Sampai apa? Valentine Days, kan padri itu bercinta. Padri bercinta, betul kan? Hari Valentine, hari kasih sayang, kan padri bercinta kan? Anak raja kan, yang ada buat surat yang dalam penjara anak dia tu kan bercinta. Cinta padri dia jadi contoh. Tengok, hebat kan saya kata. Engkau tak pernah jadi contoh, cinta Muhammad jadi contoh. Sebab tahu. Ya gitu kan. Tengok. Tak ada cerita bagaimana Nabi dengan Khadijah, Nabi dengan Aisyah, Nabi dengan Sofia segala. Kau tak pernah dengar kan? Sikit-sikit dengar. Sikit dengar. Tengok. Cuma nak jadi contoh rumah tangga, kau tak tahu. Semua bangsa wajib ada sesuatu dicontoh, perlu dia akan jadi suatu bangsa yang ada identity. Kalau tak, lost identity. Ingat ya. Dan kita umat Islam hari ini hakikatnya apa? Umat yang lost identity. Betul tak? Karena apa yang kita pahami tidak membentuk identity. Beda kan? Ilmu lain, identity lain. Apa bedanya? Ilmu untuk pengetahuan, betul. Identity untuk karakter. Kita banyak ilmu, karakter belum tentu
Ini kan konsep karakter sebetulnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah, kan karakter Rasulullah. Uswatun hasanah. Contoh terbaik. Ustaz, Oke. nak tanya lagi. Oke. Jadi uswatun hasanah itu terangkanlah di dalam Al-Quran. Oke. Jadi apabila disebut Nabi sebagai fokus tadi, Nabi itu sudah tidak ada, Oke. sudah wafat. Oke. Tapi apakah yang menjadi asas ataupun perkara fokus dalam kehidupan manusia sampai akhir zaman? Oke. Jadi saya nampak Nabi itu cuba menjelaskan Al-Quran sewaktu hayatnya. Oke. Nabi itu juga sahabat dan seterusnya. Jadi yang menjadi isu ini ditakdirkan, tapi ini tak mungkin laku. Quran tu macamlah Injil atau Taurat. Oke. Saya kira dah tak timbul Islam yang sebenarnya, sebab kita tak boleh merujuk hakikat Islam itu kerana tidak ada. Oke. Jadi kerana dah dijanjikan dalam Quran itu dipelihara oleh Allah, maka kita kekallah. Kalau nak rujuk, kita kena rujuk. Jadi saya balik kepada isu, kalau dah begitu, sekarang kita sibuk dengan RUU Mufti dan dijelaskan adanya aliran-aliran. Sedangkan kenapa kita tak ambil Quran itu dengan hadis itu sebagai asasnya daripada kita boleh pemikiran? Kalau di universiti katakan, siapakah yang menentukan sukatan? Ya. Bukan naik chandra, bukan dekan, bukan ketua jabatan, ahli bidang itu. Jadi dia ahli bidang itu dia merujuk pada Quran, hadis, dan juga secara literature review ulama-ulama. Tetapi tidak kita membataskan mesti yang ini. Kalau begitu manja raja-raja pergi ke universiti menentukan tak boleh buat sukatan pelajar ikut yang ini. Siapa awak nak cakap? Jadi sekarang ni kecelaruan berlaku dengan RUU Mufti itu. Saya nampak kenapa tidak yang kita yang dipelihara, kitab yang dipelihara itu kita rujuk kepada Quran daripada kita rujuk pada manusia. Al-Maturidi lah, Al-Syariah lah, segala macam. Apa komen Ustaz? Pertama tadi kita bicara ini Rasul sebagai contoh, ya. Pertama konsep akhlak. Maka di Quran juga, kalau kita ayat ini campur ayat Al-Qalam ayat 4. Innaka la'ala khuluqin azim. Jelas. Jadi bahasa dari karakter akhlaknya. Ilmu ini kita hari ini masalahnya terjadi pemisahan ilmu dengan akhlak. Poin utama ini. Hari ini terjadi pemisahan ilmu dengan akhlak. Padahal ilmu tak dapat dipisah dengan akhlak, betul kan? Islam pun kita kena karakter Muslim, kita tanya ilmu Islam, akhlaknya. Ini kan konsep sekuler. Dalam konsep sekuler, seorang ilmuwan, seorang saintis, dia akan dianggap saintis, ilmuwan walaupun akhlaknya buruk. Dalam Islam, seorang ulama tidak akan dianggap ulama kalau akhlak. Tengok. Sampai di situ poin pribadi dia. Walaupun dia pandai sepandai-pandainya dalam agama, akhlak dia buruk, out. Konsep kenapa konsep dalam tarjih sanad hadis. Engkau tipu ayam saja, hadis tak terima. Pernah nipu ayam, dia bawa hadis, hafal hadis, tapi pernah nipu ayam. Cuma nipu ayam. Ambil beras, datang ayam, itu kau tak bagi keras, itu namanya nipu ayam. Seorang pernah nipu ayam,
hadis yang dia hafal tak dapat diterima. Karena pernah nipu. Nah, punca hari ini sebetulnya adalah tadi akhlak dan ilmu dipisahkan, loss of adab. Sehingga tadi seorang ilmu kita tanya ilmunya boleh, tapi bukan karakternya, ada tak? Maka di Quran sebelum bicara semuanya ala khuluqin azim. Maka waktu uswah itu kepada akhlak. Uswah kepada akhlak. Dan dalam Islam seluruh keilmuan itu untuk apa? Seluruh keilmuan tujuan apa? Untuk memberi Akhlak. Semua keilmuan Islam tujuannya akhlak. Rasul bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tengok. Aku diutus, kata Nabi, itu hadis sahih. Aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Artinya tauhid, ibadah, fikah, segala macam ilmu dalam Islam, tafsir, hadis, apa tujuannya? Membentuk akhlak. Maka pada waktu kita pisahkan akhlak menjadi behavior, ya, kita kan dalam akhlak itu behavior. Behavior bukan akhlak. Karena behavior hanya perbuatan manusia, betul. Kalau akhlak termasuk hati, pikiran, niat. Tengok. Akhlak bukan behavior. Behavior hanya itu sekuler system. Akhlak itu holistic system. Ya. Orang buruk sangka tak berakhlak tak? Dia baik kerja tapi buruk sangka, berakhlak tak? Tak berakhlak. Tak dapat dipisahkan hati, minda, niat, tak dapat dipisah dengan kerja. Ini sekarang sudah dikacau. Maka kenapa orang dulu belajar ilmu itu tak pernah mengacau ini, tak pernah dipisah-pisah belajar. Kau belajar akidah, kau belajar ibadah, kau belajar masalah hati, mengatur mengawal nafsu, semua diajar, betul. Jangan sampai dia pakar akidah tapi tak akhlak tak betul. Dengan konsep hari ini terjadi tak dunia pendidikan hari ini? Dia profesor tentang ilmu, tapi satu bidang. Tak bidang yang Islam tak. Betul engkau satu bidang, tapi wajib engkau mengetahui seluruh bidang dalam arti basic level. Wajib akhlak itu basic level. Nah itu bukan basic level, memang tujuan utama. Ini hari ini terjadi. Jadi waktu Nabi tak jadi contoh, kenapa saya kata? Nabi hanya ditengok secara keilmuan, ilmu, betul. Hadis yang dia baca, hadis ucapan Nabi, atau hadis ibadah Nabi, betul. Hadis perbuatan Nabi yang detail ada tak? Ada tapi tak pernah, tak menarik perhatian kita, betul? Bukan tak ada, hadis sangat banyak. Hadis sangat banyak. Tapi yang hadis yang menarik perhatian kita hadis apa? Hadis ibadah. Ada hadis ibadah, ada hadis azab. Engkau baca mana? Sebut contoh ya. Atau hadis pahala banyak, atau hadis ada azab atas dosa. Kira-kira kau baca yang mana yang penting? Yang untung. Kita masih kapitalis. Kita akan cari hadis banyak pahala, betul? Pas sepatutnya hadis apa yang pernah? Hadis banyak pahala dan hadis ada siksa. Mana lebih utama? Nabi sedang Ya, betul. Mana lebih utama? Hadis tentang siksa, azab, hadis tentang pahala. Mana lebih utama? Sepatutnya Ha? yang lebih seksa. Siksa. Kenapa? Baru waspada. Mencegah daripada perbuatan yang buruk. Ya, Ustaz, saya rasa kita boleh cadangkan pada
Yayasan Taklim Ha? mengajar hadis-hadis adab. Okey, saya setuju. Belum Ya, betul. adab. Ya. Sebab kita belum tak banyak dengar. Saya hanya dengar kitab adab mufrad. Ya, betul. Al Bukhari kan. Tak banyak saya dengar kelas-kelas yang mengajar. Okey, betul. Setuju saya. Karena ibadah hanya berapa ratus. Satu lagi saya nak respon pada saudara Okey. kita tadi tentang Ariu. isu yang realistik lah. Dalam kurikulum universiti ini daripada pengalaman saya sendiri. Kita ada badan penafis kurikulum pada MQA Okey. dan dipimpin oleh orang Islam lah. Islam yang betul, Islam tak faham. Tapi saya bukan bidang Islam. Kami cuba nak masukkan elemen Islam dalam bidang kami. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Alasan? Tak terima. Tak boleh kenapa? Tak cukup stand. Tak tahu saya sebab ni. Tapi tak boleh. Cuma baru ni saja kita orang dalam bidang kami, bidang psychology counseling, kita berjaya masukkan sikit elemen teori Al-Ghazali dalam luas teori-teori sekular lah. Ya. Itu pun baru bertiga peringkat kita punya. Karena macam ini dalam konsep barat. Tapi banyak penafsir tak boleh terima. Ya, kenapa? Dalam konsep barat dia anggap agama itu hanya untuk ibadah. Ini dia. Hal yang bukan ibadah jangan rujuk kepada agama. Ini penyakitnya. Hal-hal bukan ibadah jangan tujuk kepada agama. Padahal agama kita punya semua. Betul. Agama mereka tak punya semua. Agama kita punya semua. Agama orang kafir tak punya semua. Hanya punya ibadah aja. Kita punya. Maka waktu kita dengan masukkan yang bukan ibadah kepada konsep agama kita, ini banyak menjadi halangan. Betul. Ya, saya akui terus terang aja. Kita ini masih negara berkembang. Seluruh negara berkembang saya yakin. Yang namanya Kementerian Pendidikan di bawah UNESCO. Saya contohkan. Ya. Saya Betul kan? contoh hidup. Saya dengan waktu di UAE. UAE lah tempat dinamakan Garden of ya. Itu sebagai satu program Ya. di bawah Profesor Abu Hamid Abu Sulaiman atau Abu Hamid Abu yang Sulaiman. meninggal. Belum meninggal. Kamal Hasan. Jadi staf yang masuk kena mengikuti kursus itu untuk nak menerapkan ke dalam kurikulum. Okey. Itu sudah bagus. Tapi ada seorang presiden. Jadi dia ni minat dia untuk melihat tata bahasa dimasukkan ke Melayuan. Jadi saya mengambil kesempatan masukkan ke Melayu sebab kita mengambil maksud Melayu itu kena Islam. Ya. Bukan Islam kalau Bukan Melayu, bukan kalau bukan Islam bukan Melayu. Jadi Melayu mesti Islam. Jadi saya menyeluruh itulah. Bila saya kemukakan tata bahasa dalam konteks Islamik, dia sebut pada saya, ini apa asal nak khutbah? Nak khutbah? Ini sangat bahaya. Sebab dia melihat ayat-ayat Quran itu agama. khutbah. Yang Ya. orang Melayu. Ya. Berjuang Melayu. Tengok. Media sekuler. Jadi lepas tu saya kalau percaya ni tak minat lah. Sebab tak sampai. So baru-baru ni katakan ada seminar perancangan bahasa di dalam bahasa 22 hingga 23 saya datang. Ada Profesor Emeritus, Profesor Asma Imam. Dia cakap, tapi dia ada mengambil ayat Quran. Tapi saya tak dapat interaksikan. Tak, ada masa. Dan ada orang lain yang Profesor Emeritus ICT pun ada cakap tentang Quran. Dia kata tamadun, lepas tu bahasa, di ujung lucu tu ada tiga segitiga, lucu satu lagi itu ICT. Nak membina tamadun. Jadi isunya dalam bidang bahasa yang saya tahu lah, memang tempang kata bahasa kita yang ada Ya. tempang. Jadi macam mana lagi? Bukan saya tempang tak syirik lah, saya boleh katakan syirik. Ya.
Melayu disirikkan. Jadi soal maturiyah itu ni semua sekali. Tengok kan itu. Sifat 20. Adakah bahasa Melayu Allah itu nama khas dekat manusia hidup. Lepas tu bakul mana? Bakul Allah. Dalam Allah tu dalam bakul tu dah. Jadi dah syirik. Sebab disamakan dengan putih, dengan morgan dan segala macam, nama khas dekat manusia hidup. Boleh masuk akal tak? Yang mengarang ni empat orang profesor, 2 orang sudah meninggal, 2 orang. Tapi saya dah cakap. Dan baru ni saya tengok ada kamus perdana tebal. Saya tengok tentang definisi Allah tu. Ada dibuang kurungan dalam kamus edisi 4, kamus Dewan masih belum lagi lah, belum dicetak semua ya. Ada kurungan. Tengok ni, ini ada kurungan ni, apa hal jadi ada kurungan? Bukan main senang-senang. Maknanya ada perubahan. Tapi nak mengubah, orang kata bukan manusia itu hidup. Lepas tu ada satu lagi, iaitu kholik, ciri kholik ataupun bukan makhluk. Tapi ini belum berjaya. Tapi dah tersebar ilmu itu seluruh. Jadi masalahnya adalah cucu silap. Penjajahan minda kita terlalu hebat. Agama kita masih faham konsep barat. Ya, pertama, konsep barat. Kemudian kita melihat agama pun agama tak boleh masuk dalam semua sisi kehidupan. Contohlah, ini bukan agama, ini moral. Moral apa agama dipisah? Tak. Bagi orang luar dipisah, moral lain, agama lain. Kita tak pisah, betul kan? Pengajaran moral, kita punya agama cukup, malah harusnya agama itu memang di moral itu lah kekuatan dia. Tapi masalah sekarang, macam ini ayat penting ayat ini. Waktu dia kata lakotkan fi rasulullah hasanah, di mana di sini? Siapa yang dapat menjadikan rasul hasanah? Siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal hebat ini. Kalau engkau hanya fokus dunia, Allah Rasul tak guna. Betul? Selama kurikulum kita masih kepada dunia, perlu tak Rasul? Fokus kita, kurikulum kita, konsep hidup kita, ada tak yaumul Allah wa yaumul akhir? Ini dia. Kalau ada ini, baru kau dapat jadikan Rasul uswatun hasanah. Kenapa? Karena kehidupan Rasul itu mengutamakan akhirat daripada dunia, betul kan? Kalau tak, bercanggahlah. Kenapa kita tak jadikan Rasul? Karena Rasul itu selama ini kalau kita jadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, apa yang terjadi? Engkau pasti harus mengutamakan akhirat daripada dunia, betul? Ya. Sekarang yang terjadi macam mana? Lebih dunia. Kita masih melebihkan dunia pada akhirat. Maka kalau kau lebih dunia akhirat, siapa idol kau? Idol dunia lah. Karena itu yang engkau cari, engkau itu tuju, maka Nabi tak menjadi idol. Walaupun saya tak pakai walaupun kita kata idol itu berhala ya, artinya dah jadi istilah kan satu yang kau puja sebetulnya. Tak jadi satu yang kau ikut. Kenapa? Karena engkau memang hidup engkau bukan engkau bukan hidup cara, bukan sebagaimana tujuan hidup tengok. Amana billah akan yarjullah wal yaumil akhir. Jadi coba ni, di mana dibetulkan dulu? Di mana engkau betulkan diri engkau untuk ikut Rasul? Betulkan dulu minda akhirat, minda Allah. Tengok. Selama ni Allah dan akhirat tidak jadi fokus. Fokus kita apa selama ni?
Sekularisme. Apa sekularisme? Lebih dari Apa sekuler itu kekinian. Orang sekuler, orang mendahulukan dunia pada akhirat. Sebut itu mana? Bukan pemisahan ya. Mendahulukan dunia pada itu sekuler. Sehingga apapun kau fokus untuk hari ini, engkau lupa masa depan. Ini dibetulkan dulu. Sekarang engkau ngajar anak engkau, pernah tak bicara akhirat atau bicara dunia? Atau anak engkau bicara dunia dengan sekolah dunia, akhirnya hidupnya dengan ingat ke akhirat? Bila engkau ingat akhirat, kan ya? Bila engkau ingat akhirat, udah tua jangan ikut Rasul. Ya. Engkau hidup akhirat waktu dah tua, cuma nak ikut Rasul dah tua. Harusnya ingat itu waktu muda, karena engkau akan boleh ikut Rasul total semuanya waktu, karena agama Rasul itu aktif. Kita boleh aktif ya sampai umur 60 lah, 40, 50. Lepas tu dah 60 tak mungkin full aktif. Betul kan? Bukan Nabi kan lahir sampai 60 hari meninggal. Tengok kenapa? Kan yang memang manusia perlu ikut Nabi sampai umur 60. Masih aktif, betul ya? Kau dah pensiun, boleh ikut Nabi tak? Boleh ikut zikir, boleh lah. Ya. Yang lain tak boleh ikut. Kenapa? Dah tak mungkin lagi. Maka ikut Nabi dalam konsep aktif 24 jam. Maka yang waktu engkau di dunia lah sibuk dunia, alihkan ke tujukan ke akhirat. Baru engkau jadikan Rasul sebagai contoh. Dalam niaga, dalam politik, dalam budaya. Kita kata budaya semua ekonomi itu budaya nama sebetulnya. Kalau tak dapat. Hari ini kadang kau dipisah agama-agama, sedangkan selain agama itulah budaya, ya. Malah agama bagian daripada budaya. Kalau kata orang barat, agama bagian daripada budaya. Kita tahu agama itu adalah seluruh kehidupan. Beda kita sama mereka. Selama kita jadikan agama sebagai budaya kita hanya untuk ritual, engkau rugi. Karena engkau dengan Rasul hanya ritual. Kita dengan Rasul bukan hanya ritual, tapi uswatun hasanah. Yang lebih penting, cara hidup, meminda, berfikir, cara pandang. Karena ini jawaban akhir. Wa dzakarallaha katsira. Sehingga apa yang kau lakukan semua untuk akhirat itu dalam rangka mengingat Allah yang banyak. Tengok. Sekarang pahami ayat ini. Wa dzakarallaha katsiran, ini zikir atau bukan? Ini zikir lisan atau bukan zikir lisan? Ini bukan lisan. Nah, tengok. Zikir uswatun atau engkau uswatun hasanah, menjadikan Nabi sebagai contoh, itulah zikir, betul? Waktu engkau jadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, itulah zikir engkau kepada Allah dengan ikut Rasul. Kenapa ada zikir di sini? Zikir letak di sini. Tengok. Karena engkau jadikan dia uswatun hasanah, engkau mengharapkan Allah dan hari akhirat dengan cara hidup engkau menjadi zikir dengan Allah, dengan ikut Rasul. Konsep. Maka memang ya kita terpaksa memang itu saja. Kalau kurikulum ini kan saya tahu sebetulnya kan saya akui kita ni dah kena brainwashing dari barat total, keilmuan sekuler total sebetulnya. Dan mereka masih mengawal kita sepenuhnya, ya. Semua Kementerian Pendidikan pasti ada pengaruh UNESCO, betul tak?
United Nation punya modul. Mereka yang atur. Semua kurikulum kita mencontoh kurikulum kau sekarang contoh mana? Contoh kau. Kurikulum Rasul atau kurikulum Barat? Persekatan itu lebih sekarang masalah yang jadi kita lebih berbeza sebab kehendak kita. Ya. Sekarang jadi kehendak kita. Siapa yang drive kehendak kita tu? Nafsu. Nafsu. Yang drive kehendak kita. Bukan petunjuk. Di situ ada sekarang yang kita berlebih-lebihan sekarang ni nipu sana menipu sini untuk dapat lebih ni sebab kehendak kita. Ya, betul. Kerana nafsu. Memenuhi kehendak kita. Iya. Jadi Barat itu sebetulnya mengajak engkau bukan dengan action. Mengajak engkau dengan apa sebetulnya? Membangkitkan hawa nafsu dalam semua urusan. Baca tak Protocol of Zionism? Pasal 20 macam tu. Kami akan jadikan orang-orang kaya hanya sibuk dengan orang-orang politician, orang pemimpin umat masyarakat akan ikut apa hawa nafsu mereka masing-masing. Itu dah program. Betul, nampak tak? Kalian contohlah, dibuat banyak mall, shopping kompleks untuk apa? Bukan lalainya, nafsu engkau lah. Kalau kau ingat Allah tak akan ikut. Kalau kasih tak akan ikut shopping kompleks, betul? Zakar kan akhirnya lawannya ke nafsu, lalai. Ingat ya, ingat lawannya lalai, betul. Ingat Allah, lalai Allah. Dah. Lalai apa sebabnya lalai? Nafsu. Ingat apa sebabnya? Petunjuk. Ingat dengan petunjuk, lalai dengan nafsu. Maka pada waktu nafsu engkau digerakkan di mana-mana, lalai dengan petunjuk. Saya nak bacakan sikit Okey. Ini Akademi Pengajar Melayu. Kalau kita bahas objektif Ya. Ni objektif dia apa? Kita masukkan ni waktu ni kita buat kertas kerja, dan waktu itu Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Pendidikan. Okey. Jadi kita kemukakan kepada beliau dan beliau menerima. Jadi objektif penubuhan Akademi Pengajar Melayu ni mencari, mentakrif dan mengembangkan ilmu berdasarkan kebenaran yang bersendikan akidah Islam. Okey. Kedua, melahirkan ilmuwan pengajar Melayu yang cemerlang dan berjaya secara duniawi dan ukhrawi. Okey. Bacakan dua dah. Apa yang berlaku? Ini ditolak oleh Senat. Senat, badan akademik yang kuat, ditolak oleh Senat, dan kepala Senat itu Melayu Islam lah. Dia tak faham. Antara alasannya ni, dia kata tak dapat nak menterjemahkan duniawi dan ukhrawi. Tengok apa dia? Kan teruk tu. Teruk. Yang buat ni, yang menuliskan ni saya. Yang ini. Tapi begitu mereka tolak, kami seluduk juga masuk. Jadi ni dah keluar dalam ni. Kita buka aja objektif negara lain. Bandingkan dengan Akademi Pengajian Islam, tak ada seperti ini. Sebab kita committed untuk melahirkan pengajar Melayu, orang yang faham tentang Melayu ni. Orang Melayu ni orang Islam. Jadi kenalah melihat dalam konteks itulah Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang lucu lagi, yang pakar pengajian malah Cina. Jadi Kadang keilmuan. Kita bercakap pasal Quran Jadi amalan, pemahaman sangat cetek, sangat tidak faham. Jadi sebab itu saya selalu mencadangkan Konsep bahasa Al-Quran ni baru patut dari tadika lagi kita belajar bahasa Al-Quran. bukan tadika pun. Bukan dah pencet. Waktu dalam hamil pun dah. Jadi sekarang kalau kita dapat jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, balik semula kepada Datuk Seri. Sekarang masalah gini. Jadi kita panggil dia pergi ke Masjid Al-Kufran. Kadang-kadang Tujuan ilmu konsep barat, tujuan tamadun barat jadi orang apa? Hanya jadi orang warga negara yang baik. Ini konsep barat. Tujuan pendidikan barat itu seluruhnya hanya ingin menjadikan manusia itu warga negara yang
Kalau Islam macam tak. Islam jadi hamba Allah dan khalifah Allah. Ya. Jadi konsep tujuan pendidikan Buddha salah. Kita jadi orang-orang baik. Orang baik itu tak payah agama. Betul? Orang boleh baik tanpa agama, boleh baik tak? Hanya agama behavior. Bukan baik dalam bahasa Islam. Kita bukan orang baik. Jadi hamba Allah dan khalifah Allah. Ini hal. Kenapa? Kurikulum sebenarnya menjadikan orang baik. Baik itu bukan jadi orang beragama. Karena banyak orang baik tanpa agama, banyak orang agama tak baik, kacau kan? Apalagi sekarang dibuat banyak orang agama tak baik. Banyak orang baik tak beragama. Maka jadilah orang yang tak beragama. Ini etisme, itu new atheism. Karena itu sudah salah konsep awal. Ya, orang barat memang itu tujuannya. Kenapa? Orang barat tak kenal akhirat. Tak kenal akhirat, tak kenal Tuhan. Yang hidup hanya untuk enjoy. Kita enjoy juga. Enjoy mana? Ingat ya? Kita juga enjoy. Hanya kalau dia itu hanya short enjoy, kita long enjoy. Dia hanya enjoy dunia, kita enjoy dunia. Tengok. Jadi ini yang cara berfikir macam ini. Maka kita kenapa? Maka bilang waza kalau kasih zikir lawannya lalai. Lalai bukan, maka bilang tolong pahami, jangan, karena ini kita masih kadang-kadang banyak orang berzikir lafaz tapi tak baik orangnya. Kalau hanya kau pahami zikirnya zikir lafaz hari ini, tengok orang-orang Arab di Bangkok itu tangan kanan tasbih, tangan kiri arak. Boleh jadi tak? Kenapa? Kenapa boleh jadi macam itu? Karena dia pahami zikir hanya lisan. Tak. Jadi konsep makna kenapa ini Allah hubungkan ini dengan zikir, dengan uswatun hasanah dan akhirat. Tengok. Zikir Allah, zikir akhirat, zikir dengan uswatun hasanah dan semua kepada Rasulullah. Baik ayat ini. Selama ini kan kita anggap zikir tak punya power, betul? Zikir punya power sini sebagai drive untuk uswatun hasan. Tadi kan drive-nya apa? Hawa nafsu atau zikrullah. Kalau hawa nafsu zikirnya apa drive-nya? Hati engkau drive-nya. Hati ini ada drive. Kita cari istilah drive, istilah komputer. Hati punya drive. Drive hatilah menentukan akal engkau. Betul? Apa drive hati? Hanya dua drive. Zikrullah atau nafsu. Itu drive hati. Kita kan itu untuk menjadi dengan engkau macam itu. Maka akibatnya tengok. Kalau dah engkau ingat Allah, ingat Rasul, ingat Allah segala akhirat, maka alamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini berat. Kalau kau dah tengok Rasul, contoh tujuan hanya akhirat, tujuan hanya akhirat, karena iman kepada Allah dan kau selalu ingat Allah, apa yang terjadi? Maka cara berpikir orang beriman, tengok cara berpikir orang beriman. Waktu perang Handaq ini apa? Waktu hancurnya semua pasukan musuh oleh angin Allah kirimkan, apa sikap orang beriman? Bertakhaza mawa'adana. Yakin, lebih yakin dengan janji Tuhan. Sebetulnya iman itu wajib dikawal dengan keyakinan akan janji Tuhan. Waktu ini berubah, janji ini engkau tak yakin, iman pun berubah. Manusia kan sebetulnya ketergantungan utama kepada janji kan. Betul kan? Ini ilmu politik. Engkau pilih orang kenapa?
Engkau pilih pimpin AB kenapa? Janji niat turun. Ya. Karena janji kan? Ya. Artinya ini ilmu psikologi. Ya. Manusia itu akan percaya dengan janji. Maka kalau janji Tuhan ada, kenapa kau tak percaya? Lebih yakin tak? Ini. Engkau akan ikut Rasul karena janji. Betul. Saya ungkapkan dalam kamus zikir. Apa? Zikir ni. Itu apa zikir itu? Dalam kamus Dewan. Dia kata apa? Menyebut harap. Perbuatan mengingati Allah. Mengingati ya. Kalimah, mengingati Allah dengan menyebut kalimah seperti astagfirullah, Allahu Akbar, sama ada dengan lidah, zikir hati, atau dalam hati, zikir dalam hati, zikir jali atau khafi, jahri, atau dalam hati, zikir khafi, berzikir menyebut-nyebut nama Allah dan mengingati Allah, zikir. Definisi dia. Ini yang bagi saya, komen saya, ini patut ada secara istilah yang holistik. Maka saya kata sejak awal, Orang yang boleh saya cakap dengan kawan saya dah pencet, dia pegang bahagian kamu ni, dia kata, itu sangat dalam. Nanti orang biasa ini untuk orang umum. Dia pergi pada orang umum. Orang umum, orang awam. Kita bagi yang betul lah, jangan bagi yang salah. Jadi zikir. Jadi konsepnya konsep macam ini. Maka dia kata sejak awal sekarang kata kamu dewan. kita perlu islamisasi istilah. Betul. Istilah perlu kita islamkan. Hari ini banyak istilah kita sekuler. Istilah kita sekuler. Terus terang istilah. Macam sembahyang dengan solat kan lain. Solat lain, sembahyang lain. Betul kan? Beda, apa beda solat dengan solat sama sembahyang? Solat atau Islam kalau sembahyang. Macam-macam ini kan kadang-kadang ini perlu mengislamkan kembali istilah yang berlaku di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat terikut apa istilah. Betul. Maksudnya macam ibadah pun kita kata kita ada ibadah mahdoh, ibadah bukan mahdoh. Betul, jadi saya setuju. Nanti memang itu yang apalagi bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu itu sebetulnya di bahasa Melayu itu kan banyak yang lucunya istilah-istilah yang Hindu masih masuk ke bahasa Melayu, tapi nasib baik istilah-istilah yang penting masih tak berubah. Ya kan? Yang Tuhan tu, Allah tu, saya cuba tengok ni Raja Ahli Haji. Boleh sebut Allah tu macam kuliah akidah cantik. Kalau Tuhan kita yang ini tapi dah diubah alhamdulillah dah diubah, tapi banyak yang belum diubah. Perkataan zikir. Ya maka saya yakin ini akibat ya ini kan penjajah berapa lama. Kita akui ya. 14 generasi kalau saya hitung. Abad 13 masuk sampai 19 14 generasi. Karena satu abad tu 4 generasi 25 tahun ya. Jadi 14 generasi kita dijajah 14 generasi. Dan kita harus merubah lagi, bayangkan. Itu harus berapa generasi merubahnya? 15-11. Ya 15-11 datang pertama kan 15 sampai 1950 kan artinya sekitar 3 abad kita dijajah. Bukan politik, otak. Bagi saya politik mudah, engkau boleh bebas. Tapi otak belum bebas total. Cara pandang, cara berpikir, cara hidup itu dah masih dirusak oleh penjajah dan itulah kemenangan dia. Penjajah cara politik memang telah kalah. Tapi secara minda, secara budaya tambah kuat. Karena kita waktu kita dijajah, kenapa? Karena kita tak merasa dijajah. Betul kan? Hari ini berapa orang merasa dijajah dengan minda dia? Semua. Hampir semua. Bukan, semua dah dijajah tapi tak merasa dijajah. Semua dijajah tapi tak merasa dijajah, betul kan? Hah? Ya memang betul. Kita tak merasa dijajah. Lifestyle kau tak merasa dijajah. Gaya hidup tak merasa dijajah, padahal itu penjajahan.
Macam tadi berfikir aja agamanya ritual itu dijajah. Kan itu konsep barat, bukan konsep Islam. Kita tak tahu mana yang akhlak sebagai apa, akhlak tak nampak. Karena itu. Jadi itu yang bagi saya, itu yang terus terang, itu yang saya lakukan selama ini di mana-mana. Saya bukan mengajar ilmu kebanyakan. Saya mengajar merubah cara berpikir. Karena itu yang saya rasakan. Ilmu kalau nak ubah bukan dari tadika, ubah universiti tu. Semuanya masuk. Boleh tak ubah universiti? Yang penting bukan universiti lagi, politician. Politician tu. Kau nak rubah politician. Rubah politician, rubah undang-undang, rubah sebaru boleh. Ya, kalau kita nak bercakap total. Kalau tak ya kita hanya berdapat apa yang kita lakukan. Okey, saya buat ini mesti model sinergi je sebetulnya. Ya, tapi kalau nak semuanya sekarang masih dalam, bagi saya masa penyadaran. Selama ini kita kita masih dalam penyadaran. Sadar kita tak betul dan baru ada nanti ingin berubah. Sekarang ingin berubah tak ada. Kenapa tak ada? Karena belum Sudah selesa. ya. Kan sudah selesa dengan penjajahan. Ini betul. Jadi macam tu. Ada tak sekarang misalnya? Seperti ini kan ada misalnya macam inilah. Kita kata Nabi itu uswah. Nampak tak di mana Nabi itu uswah? Tak nampak. Kalau tak nampak, berarti apa yang harus kita lakukan? Melakukan segala usaha untuk menampakkan Nabi sebagai uswah. Betul kan? Caranya ke mana? Dari kurikulum, dari permainan, dari media, dari segala macam. Nampakkan Nabi sebagai uswah. Ada tak kita buat? Tak komersial. Benda tu tak mendatangkan duit. Itu yang dia tak buat. Serta tak? Tapi itu amanah. Bukan. Duit. Sebetulnya bukan kerana duit. Karena kita tak sedar. Kalau kita sedar, kita akan cari akan duit itu kan kerana demand and supply. Kalau kau dah sedar, engkau mencari, dapat tak? Ada tak? Ya, teruskan sekarang. Saya tak nampak di Malaysia. Indonesia saya nampak. Sekarang di Indonesia anak-anak tadika semua sekolah bukunya tentang sirah Nabi itu dah macam kacak. Buku-buku sirah Nabi dalam gambar, dalam bentuk permainan, game dah macam di mana-mana hari di Indonesia. Kerajaan belum, tapi ini bawah kawan-kawan berbuat. Jadi buku sirah Nabi, amanah Nabi, akhlak Nabi itu macam dengan gambar macam-macam buku yang orang suka, anak-anak suka, dicari anak hari ini. Itu Indonesia. Saya boleh bagi tahu berapa buku-buku yang mereka sekarang banyak di tadika, untuk level tadika, level remaja, level anak muda dah banyak. Tapi di Malaysia tak masuk. Tak tahu kenapa. Sebab ada rumah Ain Hana. Tak ada kata rumah dengan Hana. Ya, jadi saya tak tahu. Kerana macam kita punya video aja ada 100 video lebih untuk tentang Rasulullah. Yang saya katakan ada di Jogja, kawan-kawan Jogja buat. Saya melihat tu sekarang betul. Di Arab pun dah mulai banyak ya. Untuk budak bawah sekarang ya. Saya nampak sudah banyak ya. Hanya kita hari ini tak tahu di Malaysia. Saya pun tak masuk kedai-kedai besar pun, kedai buku tak nampak itu semua. Saya pun heran kenapa di Malaysia tak masuk tu. Karena yang masuk banyak dari barat ya, bukan dari negeri itu ada, kita dah banyak kita buat. Saya tu ngajar anak saya dulu baca Quran pakai buku komik. Ada komik Rasulullah. Pakai komik. Kalau pakai buku kan benar aja, pakai komik lebih enak. Nah, ini mungkin cara kita tu. Tapi untuk orang tu macam mana? Maka sekarang dibuatlah kita macam sekarang dibuatlah kawan-kawan buat awal di Indonesia tu, kawan-kawan buat camp warga emas camp. Sekarang lagi trend warga emas camp. Malaysia masih camp ibadat di remaja kan, itu dah warga emas gitu. Jadi bagaimana camp Husnul Khatimah untuk orang pensiun, dan itu bukan hanya dengan secara ibadah, bukan dengan sosial segala macam, kita buat macam itu sebetulnya. Itu saya nampak ada sekarang usaha ke sana, tapi belum menjadi suatu hal yang ramai. Okay.
Dan maka akan karena alhamdulillah kita mungkin kan Indonesia kan 270 juta orang kan lagi kita bermain macam-macam ya cara itu yang perlu kita buat Malaysia belum ada. Alhamdulillah saya semua ada buku budak-budak pada buku biasa lah, buku-buku gambar, masih buku-buku bahasa, tapi perlu yang lebih inovatif sebetulnya. Atau kalau macam Saudi pun kan dapat museum Rasulullah kan dibuat apa tempat yang depan Masjid Madinah. Ada sekarang macam batu udah nampak sedikit tapi belum full, belum sebagaimana Barat membuat Yesus macam itu. Tengok buku-buku Kristen, tengoklah. Dengan Yesus mereka saint ini nampak kan? Semua ada kan? Tak ada. Itu perlu macam Malaysia perlu macam ni semua. Kan otak ni. Maka pengistilahan yang penting. Maka ini kebetulan tengok apa yang mereka dengan Rasulnya ini apa? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallah wa rasuluhu. Antara janji dan kebenaran. Allah contoh apa Allah janjikan dan itu yang benar akan janji Allah. Ini paling berat. Kenapa orang Gaza berani bertahan? Ini dia. Kenapa orang Saudi macam itu? Sama-sama Muslim. Kenapa orang Gaza berani bertahan dengan perang? Kenapa orang Arab lain sibuk dengan dunia? Kenapa? Ini sama-sama Muslim. Yang satu yakin dengan janji, satu yakin dengan dunia. Arab nampak dunia, betul. Dia buat sekarang Mukaab atau Mukaab. Tahu tak Mukaab sekarang? Yang dibuat di Riyadh. Kaabah. Bangunan macam Kaabah di Riyadh. Mukaab. Tempat semua hiburan. Kenapa? Karena hari ini visinya Saudi apa? Dunia. Betul tak? 2030 Arab Saudi Vision. Apa dunia kan? Ada akhiratnya? Itu fokus mereka. Fokus Gaza, surga. Jadi ini masalah janji. Engkau yang janji mana kau? Maka tadi waktu kau salah tak ingat Allah, janji kau akan kena dunia. Kalau ingat Allah, janji kau ada akhirat dan kau yakin dengan Allah Rasulnya. Maka seluruh sistem yang ada, tengok. Kalau orang dah yakin dengan Allah, zikir dengan Allah, Nabi sebagai contoh, tengok. Apapun yang terjadi, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Perang pun menambah iman. Betul? Nah, Allah hancurkan azab, menambah iman. Tengok. Sampai dengan macam ni. Sekarang engkau dengan adanya kekacauan dengan dunia macam ni, iman atau ragu? Ya. Kalian cuba. Kalian saya tanya. Engkau tengok Gaza. Engkau tambah yakin dengan Allah atau tambah ragu dengan Allah? Hati-hati ya. Ini boleh dua. Sempat masuklah kata munafik. Mana Tuhan tu? Mana Tuhan orang Islam mana? Kenapa tak tolong Gaza? Ya, sempat masuk kalimat tu je. Kenapa Tuhan membiarkan Gaza hancur selama tahun lebih? Engkau ragu tak? Terfikir tak? Ya. Bahaya kan? Ya, itu racun tu. Yakin tak Tuhan tak biarkan Gaza? Ada tak Tuhan biarkan Gaza? Tidak. Tak. Ya. Gaza tu menambah banyak orang Islam atau mengurangi orang Islam?
Tengok. Gaza, kes Gaza hari ini menambah orang Islam atau mengurangi orang Islam? Menambah. Jadi tengok. Apa tujuan Allah dengan Gaza? Yang nampak kita hari ini dengan Gaza apa yang nambah? Orang masuk Islam. Yang nampak hari ini dengan Gaza orang masuk, berarti tambah lama Gaza, tambah banyak yang okey, yang mati Ustaz syahid, dia masuk surga. Nikmat bukan? Tengok. Secara zahir Islam masuk, nampak. Cara batin mereka masuk surga. Di mana kerugian? Di mana kerugian? Tak ada. Tengok. Yang rugi siapa? Engkau yang tak bantu. Engkau yang tak peduli. Hati-hati, kan ini jadi suntikan orang kafir kepada kita nanti. Tengok, kalau memang Tuhan tu Maha Kuasa, tengok. Ada orang liberal cakap Indonesia macam tu. Ada di Facebook orang liberal. Mana Tuhan orang Islam? Katanya Maha Kuasa. Mana buktikan kuasa dia ke Gaza? Tengok. Hati-hati, ini kalimat-kalimat yang kata orang Islam, munafik. Orang liberal. Dalam Facebook dia macam tu. Hah? Jadi kalimat ini kadang-kadang maka bilang ini tak. Kita harus melihat apapun kalau kau menengok mata iman. Kalau Rasul sebagai uswatun hasanah, kalau kau yakin dengan janji Tuhan, tengok. Segala sesuatu itu harus dapat menambah iman. Kan janji Tuhan ya. Gaza saya kata, mana janji Tuhan? Dan itu ada dua. Satu untuk orang itu surga secara akhirat. Untuk sekarang dunia, kemenangan untuk dunia. Betul? Sekarang belum dapat dunia, belum dapat, Allah belum tentukan kemenangan hari ini. Supaya dengan kalah orang Gaza, masuk banyak masuk surga tak? Sempat dia merdeka hari ini, hidup dengan tenang di samping orang Israel, apa jadi apa? Siapa pilih? Gaza hidup tenang di samping Israel dengan budaya moden. Nah, mana kau pilih? Gaza hari macam ini masuk surga, mana kau pilih? Siapa ingin Gaza macam Dubai? Mungkin tak? Mungkin tak? Mungkin. Kenapa? Gaza itu tempatnya minyak gas paling banyak di dunia. Ya, itu maka berebut Israel. Gas terbanyak itu di Gaza. Maka mereka diblok gas daripada Rusia, maka mereka sibuk mencari Gaza. Sempat datanglah orang membuat gas di situ, ambillah gas, kayalah Gaza, kaya Gaza. Kalah pun Dubai, akan kalau kaya dia. Apa jadi Dubai? Apa jadi Gaza kira-kira? Sama Asia. Tengok. Allah jadikan macam tu kenapa? Ada hikmah, Allah tahu. Kalau jadi Dubai lah Gaza itu, kira-kira Masjid Al-Aqsa dia apa? Dubai lah Gaza. Dah hidup dengan tenang, dengan kekayaan yang hebat. Dah. Kira-kira Masjid Al-Aqsa dia apa? Pelancongan kan? Tengok. Gaza tu kawasan gas terbesar. Kalau tak berebut sibuk Israel ke sana, tak sesuatu situ. Allah ada janji itu sebetulnya, watin wa zaitun wa turisin wa hadzal amin. Tursina itu kan kawasan Sinai itu. Itu kawasan paling banyak segala macam. Kau tak tahu aja sebetulnya.
Macam Mekah. Mekah punya apa? Sebetulnya Mekah itu. Zam-zam itu. Kau tahu jam-jam aja. Emas banyak tak di Mekah? Banyak. Emas bawah tu emas, batu-batu emas tu. Memang iya. Kita kan tahu apa yang nampak, tak tahu apa yang tak nampak. Jadi kalau berikan kepada mereka keterbukaan, kekayaan dunia, engkau siap tak? Tak siap. Mana kau lebih siap? Siap mati dengan saya atau siap kaya dengan syukur? Siap mati dengan syahid atau siap kaya dengan syukur? Mana siap? Ha? Siap mana? Hari ini dengan kondisi kita, iman kita macam ini, siap mana kita? Siap mati dengan syahid kan? Ini tak punya persiapan, cukup iman aja. Kalau kaya dengan syukur, boleh tak? Susah tak? Nak bersyukur susah. Ya mudah. Kaya dengan syukur, kaya dengan mewah mudah. Kaya dengan syukur, boleh tak? Berat. Ha? Boleh buat. Engkau lebih kaya sekaya-kaya, boleh bersyukur tak? Atau lupa sama Tuhan? Berat. Berat nak buat. Ya. Lupa tu berat. Kondisi iman kita zakarullah kasirah atau tak? Masih zakarul qalilah. Kondisi iman harus zakarullah kasirah, zikir banyak-banyak. Engkau zikir masih? Kadang-kadang. Tengok, masih kadang-kadang, belum banyak-banyak. Mungkin tak? Tengok. Allah tahu kondisi umat Islam hari ini. Aku bagi tahu aja kaya sikap aja Arab kaya dah pening kepalanya. Hanya berapa sikit ni kaya Arab tu sebetulnya. Allah bagi kaya kan sikit lah. Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi kan sedikit sebut dibandingkan jumlah itu. Kalau mereka bersyukur saja orang kaya ini, ada tak yang miskin orang Islam? Tak ada. Tapi ternyata Ramai miskin. kayanya Arab buat apa hari ini? Joli. Buat siapa orang Arab kaya? Itu orang Barat. Betul kan? Bukan itu orang Islam. Jadi kalau dikayakan lagi, bahaya tak? Kalau orang Islam dikayakan lagi, bahaya. Yang sedikit kaya dah bahaya. Apalagi yang sempat banyak semua kaya, bahaya tak? Engkau belum mampu menerima kekayaan Allah. Belum jadi orang-orang Ahzab, orang-orang sahabat Nabi, belum jadi orang Abu Bakar, belum. Ini bukan mudah tu. Kenapa? Engkau belum dapat semua apa pun menambah iman. Hari ini yang menambah iman kau dengan susah, dengan senang belum menambah iman. Hari ini yang menambah iman kita kalau ada kesusahan, betul? Susah, ya Allah minta doa bagaimana ya. Kau dah kaya? Kejap lagi lah. Kau belum siap. Ini artinya kau belum siap. Ini wadzakar kasirah belum siap. Mana Allah nak bagi semuanya? Apalagi tengok tingkatnya daripada minal muhajirin ini rijal sadaku ma'ahadullah alaih. Hebat. Kau dah kuat engkau perang. Ya, siap perang tak? Enggak. Ini hebat ini. Perang pun engkau tengok ma'ahadu alaih fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir. Berat. Perang ini ada dua. Tujuan menang atau syahid. Betul? Kalau engkau perang dan syahid itu mudah. Ini kan man qada nahbau, perang meninggal, mudah kan? Yang susah perang hidup. Betul. Perang hidup mudah tak? Maka tu Allah atau perang ini orang tadi sadaku ma'ahadullah. Yakin janji Allah. Kalau yakin Allah maka kau perang itu janji terakhir perang. Syuhada. Ada yang meninggal syahid, okey. Tapi ada yang tak meninggal. Tengok. Kira-kira kecewa tak?
Boleh kecewa tak? Macam sekarang katakan, orang Gaza yang meninggal selesai, tapi yang hidup mana lebih susah? So yang hidup kenapa? Tujuan nak meninggal belum dapat, hidup tetap Tapi bayangkan, nilai susahnya hidup kan sama dengan nilai dia syahid. Betul kan? Dan lebih tinggi lagi sebetulnya. Allah yakin ada dua-duanya. Nilai dia hidup dengan keyakinan kepada Allah, tetap bertahan istiqomah dan hidup macam itu, lebih tinggi ini daripada dia karena dua-dua yang takdir Allah. Karena dia berjuang untuk Allah. Tengok. Sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua perang Nabi ikut. Syahid tak? Berapa banyak sahabat tak syahid? Hidup. Tak? Hidup sampai dan lulus tak? Lulus. Abu Bakar, Umar, lulus tak? Berarti kan lebih tinggi nilainya. Kenapa? Tetap dalam keadaan iman, bertahan dengan kondisi hidup, tetap menjadi peluang ridha Allah. Bukan mudah. Jadi Allah mengatakan ada dua kondisi. Kalau kau yakin dengan janji Allah, janji kematian ada, janji kehidupan juga ada. Ya. Janji kematian ada. Betul? Mati syahid, surga, betul. Janji kehidupan, engkau tak hidup, istiqomah, pahala tak? Ya. Dan kadang kita harus faham konsep hidup. Hidup, tak perang, hidup kau. Ni ada di sini, mati. Kalau mati kau, syahid paling tinggi. Tak mati syahid, hidup panjang, berumur. Ya. Tambahan nilai ini, Allah uji engkau dengan kehidupan lebih hebat lagi. Betul kan? Kalau tadi kan dia amal singkat, syahid, okey, dapat surga. Okey. Kalau engkau amal panjang juga nilai lebih, boleh dapat lebih tinggi lagi. Betul kan? Ingat ya, ini konsep penting ya. Engkau amal pendek, syahid, karena mati kan, dapat gugur surga, betul. Tapi lagi orang yang tak mati syahid, mati terus sampai tua baru meninggal, tapi dengan amal terbaik, surga tak? Lebih tinggi lagi, kenapa? Amal karena imamun adil ma'i fil jannah, imam adil bersama aku di surga. Syahid itu bukan yang tertinggi ya? Karena masalahnya, karena ada macam-macam syahid. Tertinggi, makam saya tertinggi. Okey, makam arti pencapaian ya. Tapi masalahnya, soal nilainya, sama tak? Tak sama. Jadi sekarang Ustaz, Gaza tu kemenangan. Kemenangan. Itu yang sukarelawan datang dalam Redul Ikim menyatakan konsep kemenangan itu sendiri berbeda. Kemenangan Barat. Ya. Kemenangan Barat. Kita menang. Kita menang sebetulnya. Jaga akidah ni jadi. Ya, jaga akidah, bertahan itu menang. Bertahannya dengan akidah menang tak? Menang. Karena sebetulnya target orang kafir itu hancurnya agama atau matinya musuh. Target kafir hancurnya agama, betul. Bukan matinya orang. Selama orang masih walaupun banyak mati, tetap bertahan, menang tak kita? Menang. Karena Allah kata, faman qadha wa Allah jadi bagi dua. Ada yang beriman mati, ada yang beriman tak mati. Kenapa? Karena tujuan utama kelangsungan agama. Betul kan? Tetapnya agama Allah sampai akhir zaman. Itu kan konsep utama sebetulnya. Kalau semuanya mati, syahid semuanya, apa jadi agama? Jadi syahid juga lah.
Ya, tengok jadi. Jadi tengok jadi kenapa Allah jadikan macam ini? Dua-dua Allah yang nak ini silakan masuk, ini Allah bagi kan? Ini konsep ya. Itu kita faham. Maka bagi saya syuhada kematian dengan syuhada kehidupan ada kan? Dua-dua syuhada kan? Ini konsep, maka ini Allah bagi dua. Karena memang Allah dalam konsep perjuangan kita harus melihat kepada dua-duanya sebagai kekuatan kita sebetulnya. Kalau tak memang kita akan rugi kita atau kita kata kalah dua-dua, maka ish kariman au mut syahidan. Tengok, atau orang dulu kalimatnya ish kariman au mut syahidan. Apa artinya? Hidup mulia atau mati syahid. Kalau kau mati syahid, kalau hidup mulia. Bukan mati saja. Kalau aku nak mati saja, salah. Karena kita perang itu mempertahankan agama, bukan mempertahankan diri kita. Jadi tujuannya apa? Agama yang tetap ada. Maka agama akan ada kalau ada manusia, betul. Maka bagi dua ini, man qada nabau wa minhum ada yang Allah buat kepada engkau meninggal, atau yang Allah biarkan. Mereka tengok macam tu. Kalau seandainya tak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali zaman Nabi semua habis, apa jadi? Zaman Nabi karena masuk surga semua perang, maka Allah masukkan semuanya surga perang, masuk langsung mati perang semuanya, masuk surga semuanya. Ya. Karena kita semuanya enggak nak surga semua nak syahid semua. Ya. Allah kabulkan semua syahid, Allah jadikan semuanya syahid, apa jadi? Nampak tak? Jadi maka kenapa orang sahabat pun dia tahu bersyukur yang syahid, bersyukur juga tak syahid. Berarti yang tak syahid Allah pilih untuk terus. Ini konsep sangat penting. Jadi kita pun maka kenapa perang itu bukan cari mati. Buktinya Allah tak buat mati dengan perang. Perang itu bukan cari mati. Perang itu mempertahankan agama. Ada yang mati karena mempertahankan agama, ada yang hidup dengan agama. Maka dia jadi fisabilillah namanya. Jadi bukan semuanya. Maka bilang dua-duanya kebaikan. Dan mereka tuh dengan janji dua-dua ada janji. Tanya. Nabi Muhammad mati perang tak? Baru pening kepala. Ya, tengok ya. Ya kan? Jadi supaya ini kita jangan salah berpikir bagi saya. Ada Allah tugaskan orang untuk melanjutkan peperangan. Allah berikan orang untuk mati syuhada, itu bidang itu keputusan Allah yang terbaik. Dan jangan sampai kau mengatakan rugi aku tak mati syahid. Salah. Hati-hati. Salah berpikir akan kata, kenapa si fulan mati aku tak mati-mati? Jangan tanya. Allah buat kau tugas lain. Walaupun kau syahid alhamdulillah. Berbeda dengan orang kafir tadi kan. Orang kafir tak nak mati, salah aja. Tak hidup dia bukan untuk Allah, salah lagi. Tak mati pun salah, kalau mati pun baik hidup saja. Kita tak mati pun okey, tak mati pun ya. Mati okey, tak mati lagi okey. lebih okey. Kenapa? Allah bagi pulang beramal. Ini konsep sangat penting. Dan wama tak badalu tabdil, tak nak mengganti yang lain. Allah hanya janji Allah yang ada. Kerana dua-dua janji Allah. Janji Allah kematian ada, janji kehidupan juga ada. Ini konsep macam itu sebetulnya. Tapi tengok Allah, ya jallal sadiqina, maka Allah akan berikan balasan dengan orang yang jujur dengan janji-janjinya. Kau yakin, kau benar, dapat balasan. Wa yu'adzabul munafiqin, orang munafik akan kena balasan lagi insya'a aw yatuba.
Kau beriman, ini masih beriman munafik. Munafik kena azab. Beriman dengan janji Allah, yakin. Engkau boleh menang atau boleh sahid atau boleh tak sahid. Tengok. Karena jangan pun salah niat. Jangan kau salah niat. Engkau perang untuk sahid. Salah niat tak? Salah. Anda tak baca hadis tentang ikhlas di semua kitab hadis tu tentang babul ikhlas. Kenapa engkau buat? Aku berjuang ya Allah. Apa yang kau kata? Aku tak terima kerana engkau berjuang kerana engkau supaya dikata sahid. Aku tak suka engkau neraka untuk engkau. Berarti kalau engkau tujuan sahid masuk neraka tak? Tujuan kau bukan masuk sahid. Tujuan kau berjuang kerana Allah buat engkau mati tak mati urusan Allah, bukan urusan kau. Tengok. Maka kalau engkau munafik kena ayatullah alaihim. Dan kalau pun orang munafik masih ada bagi sebab wa innallaha kana ghafurur rahima. Orang munafik bagi engkau ada Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Penyayang sebuah konsep. Jadi bagaimana kita melihat azab kacamata iman dengan janji Allah, dengan contoh Rasulullah, dengan ingat Allah dan mengharapkan akhirat. Ini konsep seperti itu sebetulnya. Tapi jangan salah dalam bersikap sebetulnya dalam ini sebetulnya. Okey, selesai itu jangan tidak akan datang ayat tentang surah tentang ini untuk perang Quraizah ni. Ini 5 Bani Quraizah. Allah anfa'una wa ja'ala uluman tanfa'una mereka haqqan wa yattibah batila baratina finna hasanah wa fil azabannar alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.